laki-laki betul dia cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Deng Magic. Seperti biasa, kita akan berbicara tentang kehidupan seseorang, atau mungkin dengan jelasnya apa ya, kita kepoin begitu. Asik ya. Iya. Tapi di sebelah kanan saya mungkin banyak yang penasaran karena dia tuh ini apa ya? Katanya banyak videonya yang banyak sering ditemani sama cewek-cewek cantik. Ya alhamdulillah, itu juga sebagai modus. Modus. Ya. Modus. Karena kalau kita jual muka mungkin tidak laku. Ya. Jadi kita jual karya biar Jual laku. karya. Wah, itu dia betul, bukan muka tapi Ya, karya. Biar kita juga bisa kembangkan wanita-wanita Indonesia beradu akting dengan ya kita lah. Nah, siapa yang kenal dia? Teman-teman pasti sudah tahu dia. Nah, kalau belum tahu kita langsung tanya. Nama Instagramnya itu dia Alubol. Ya, Alubol. 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 Ya. Itu. Tapi nama aslinya pasti hanya beberapa orang saja yang tahu. Nama aslinya siapa sebenarnya? Nama aslinya Syahrul Alfarisi Wardano. Itu nama asliku. Cantik. Tapi kenapa bisa berubah jadi Alu? Dulunya nama panggilan kan Syahrul, Arul. Dulunya Arul, tapi karena kakakku punya kelainan, dia tidak bisa sebut R. Jadi dia panggil Alu. Nah, diteruskan sama bagaimana kalau panggil saja Alu. Nah, pas disuruh Alu, nah lancar. Di situ Alu. Terus yang belakangnya ini bol, itu bukan rokok. Itu sebenarnya Alu bolong. Alu bolong. Biar lebih keren kalau dipanggil jadi bol. Jadi singkat. bol. Nah, alu bol kan tidak enak. Berarti kemarin Alu bolong. Ya, kemarin alu bolong. Tapi karena kurang enak didengar, jadi ganti alu bol. Kenapa dipanggil bolong memang kah? Dulu hitam. Oh, dulu hitam. Dan sekarang Alhamdulillah masih segini. tapi udah terlalu kayak dulu dia, udah terlalu masih cerah kalau ada cahaya. Nah, Alu ini di Instagramnya itu sering buat video-video konten yang komedi, dimana dia situ sering sekali ditampar sama cewek-cewek. Memang apa sebenarnya? Kenapa sampai dapat inspirasi seperti itu? Dapat tamparan terus, apalah? Karena kalau endingnya romantis sudah banyak. Sudah banyak. Jadi ya, bagaimana kalau ini videoku endingnya tersakiti? Tapi kayak tidak terlalu ditampar. Jadi pertama coba deh ambil sini tampar. Nah ditampar ya alhamdulillah banyak yang support, banyak pendukungnya, banyak yang suka. Nah oke seterusnya. Jadi bikin konten ya lanjut tampar endingnya. Tampar. Betul banyak orang suka kalau misalnya lihat kita tersiksa. Pokoknya endingnya harus tersiksa. Harus. Itu banyak yang suka. Ya banyak yang suka. Kalau romantis atau tidak tersiksa ya kurang. Betul mau kita lihat susah bener. Tapi dampak positifnya ya banyak yang terhibur dari kita punya konten dia. Biarkanlah saya tersiksa, yang penting kalian terhibur. Itu sebuah amal juga. Iya. Jadi ini kan kemarin beberapa lo tau orang bilang sempat saya dapat gosip ini lo. Sempat saya dapat gosip. Weh Alu ini playboy banyak. Ini nggak tahu lah tuh kenapa sampai terdengar itu. Maksudnya ya, Anda yang menjelaskan. Mungkin banyak wanita-wanita di luar sana melihat dari konten saya. Mungkin dia berpikir, oh ini pasti Alu aslinya memang betul-betul begini, setiap hari konten ganti cewek. Padahal itu hanya konten Ji. Hanya konten Ji. Jadi setiap konten yang saya buat pasti ceweknya berbeda-beda. Nah, jadi pas kalau saya dekat sama cewek, pasti dia melihatnya ke konten saya. Bahaya didekati dulu karena pertama kontennya konten ganti cewek, pasti aslinya begini. Baru di kontak WA-nya pasti banyak cewek ngechat, padahal aslinya tidak. Karena memang hanya kebutuhan konten sebenarnya. Lagian juga kalau misalnya ada yang dipermainkan sudah banyak yang mungkin yang bikin post, lu kenapa sebegini karena kasih sampai sekarang belum ada. Belum ada. Itu kan masih aman. Terus saya kalau mau hubungi cewek untuk konten sudah itu tidak. Memang sebatas profesional saja. Nggak pernah. Apa itu? Tapi kenapa harus cewek cantik? Oh, katanya Ardi, kenapa harus cewek cantik? Kenapa ya? Yang pertama sebagai pemanis. Betul. Terus yang kedua menarik. Pasar Ya pasarnya. Jadi pasti orang bilang, oh ini cantik. Jadi orang bilang, oh
melihat dulu kontennya dulu deh, karena cantik ceweknya, siapa tahu bisa didekati atau di follow aja dia. Lihat Mi, ya begitu. Karena awalnya saya bikin itu sama cewek cantik, jadi saya harus berikutnya cantik-cantik semua. Kalau tak kalah jelek ya jelek, kalau tak kalah cantik begitu. Kemungkinan besar juga kalau misalnya ada cewek jeleknya, beda lagi jalan ceritanya. Nah, beda lagi jalan yang ceritanya. penting komedi. Yang penting komedi. Gitu. Dan tersiksa. Jadi ini di Instagramnya lu ini berapa followers itu lu? Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 31,2 ribu. Bah, itu tidak mudah dapat. Tidak mudah. Nah, ini saya mau dengar ya lo perjalanan kisahnya sampai bisa sampai seperti itu followersnya. Pertama dari tahun 2016. Oh, mulai dari tahun 2016. Bikin akun Instagram. Berpikir apa yang saya upload pertama, maksudnya apa yang harus saya buat di sini, karena di sini bisa upload video, bikin video. Terus saya bilang kalau saya foto-foto ya mungkin susah jadi dikenal banyak orang karena muka tidak terlalu ganteng, ya kan? Nah, pas nongkrong, bro, ayo bikin video-video deh, bro upload di Instagram. Lucu-lucu lah apalah situ. Tanpa edit, bikin tanpa edit, tanpa apa. Oh, yang pertama tanpa edit. Pertama tanpa edit. HP waktu itu saya masih ingat. HP Oppo yang di bawah sekali. Saya bikin audio kurang jelas, muka ini pokoknya tidak ada bagus lah. Pas upload, kenapa yang suka? Jadi kalau setiap saya keluar dari rumah banyak nanya, lu bikin lagi ya video-video ya? Bagus, lihat terhibur Kika. Oh ya, bikin lagi selanjutnya. Nah, banyak lagi terhibur. Bikin terus, alhamdulillah. Jadi dibuatkan nama. Nama dulu, nama Instagram saya itu nama asli saya pakai. Oh, nama asli. Syahrul Alfarisi. Nah, saya terus dibuatkan nama biar lucu. Ya man, kalau bagus ganti nama jangan gitu, kan udah cocok. Kalau pelawak namanya keren. Iya betul memang. Nah, jadi saya bilang Alu Bolong deh. Nah, saya ganti Alu Bolong. Oh, sempat jadi Alu Bolong. Sempat jadi Alu Bolong. Terus sudah itu, kurang enak kalau dipanggil Alu Bolong di luar. Bagaimana kalau Alu Bol saja? Ya oke, Alu Bol. Nah, disitulah Alu Bol. Jadi di situ, mulai dari situ terganti nama Alu Bol. Situ saya fokus bikin konten bareng teman-teman. Dan pernah juga bikin satu grup namanya Pabotena Sopeng. Nah, di situ bikin konten kayak film-film pendek berdurasi 1 menit. Sudah itu ya satu persatu bubar karena kerjaan. Gitu. Jadi ya lebih baik bisa dulu lah. Iya. Nanti suatu saat nanti berkumpul lagi. Ya, jadi saya kembali ke Instagram pribadi Alubol. Berarti berawal dari Sopeng deh. Sopeng. Nah, dari Sopeng sekarang Makassar. Iya, di Makassar. Berarti memang sudah dari tahun 2016. Iya, 2016. Sekarang 2021, memang 4 tahun menjadi karir. Sekarang sudah 31, bro. Boy, tidak mudah sekali dapat. Dan memang konsisten ya, bikin video begitu terus. Iya, konsisten. Komedi terus, nggak pernah bilang sekali-sekali ke romantis apa? Sempat berbelok ke rapper. Oh, sempat. Itu pun rapper iseng Maksudnya coba deh nyanyi untuk Sopeng lah. Ku upload banyak juga yang suka. Jadi ya sempat ke jadi rapper beberapa bulan. Sudah itu kembali ke komedi karena kurang dapat. Maksudnya bukan dapat tapi kerasa puas juga mungkin ya. Kan kalau di hip hop itu harus berpenampilan yang kayak hype beats. Pokoknya banget. Harus keren lah terlihat. Iya. Baru saya pribadi orangnya tidak suka maksudnya tidak terlalu suka dengan masalah penampilan. Saya suka sederhana. Pokoknya santai. Saya suka jalan santai. Iya. Begitu saya. Jadi ya kembali ke komedi lah. Nah, situ komedi alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang komedi. Nah, ini deh lo. Apa betul ini toh? Sempat juga toh. Katanya nggak suka kok masuk ini ke bioskop. Seumur hidup nggak pernah. Tuh, seumur hidup tidak pernah. Tidak pernah. Serius, seumur hidup nggak pernah masuk bioskop. Ada alasannya. Yang pertama, di bioskop kan tidak bisa merokok, dan di bioskop juga tidak bisa membawa minuman dari luar. Nah, di situ kalau saya mau menonton harus lengkap, ada 2, rokok sama kopi.
harus ada itu. Kalau tidak ada itu ya tersiksa hidupku. Kalau begitu merokok Pak. Ya, jadi saya lebih baik apa nih? Tidak usah masuk deh, tunggu di YouTube. Iya. Tunggu Karena di nanti hari YouTube. itu. Nyatonya nanti itu jadi belakang situ karena kalau duduk sambil nonton Iya, seru nanti kayak ini kayak ada yang hilang begitu Kalau pasti. saya kan perokok aktif dari SD memang. Dari SD. SD merokok dan minum juga dari Minum SD. juga. Sekarang masih minum? Masih minum. Masih. Tapi keras atau bagaimana? Kadang-kadang Minum santai selalu. Oh, minum santai deh. Santai dan selalu. Kadang-kadang juga ya ngelucu di tempat dugem gitu. Oh, sering gitu. Sering masuk lah. Tapi itu kalau ini deh pokoknya ya kita jalani dengan santai semuanya. Iya, santai. Selama betul-betul tidak mengganggu di Ya, sekitar betul. kita. Tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Jadi yang lain mungkin semua orang kan punya kebahagiaan tersendiri. Ya, betul. Cara lu ini bahagianya seperti itu ya cara Anda bahagianya seperti Ya, itu. Jadi saya- masing-masing ada. Sederhana bahagia. Nah, itu sudah memang sih bahagia itu enggak. Mungkin orang-orang kalau keluar malam minggu harus ke tempat-tempat mewah, cafe mewah. Kalau saya warkop kopi udah bahagia. Sudah bahagia. Sudah bahagia. Nah, sederhananya kebahagiaan itu. Bahkan satu malam Nah, sampai subuh biasa 4 gelas kopi habis. Kalau saya. waktu kau juga minum kopi dia. Dari dulu memang dari apa? Waktu masih balita dulu kopi hitam dikasih. Kata ini apa? Mamanya mamaku biar mentalnya kuat. Gitu. Dari dulu memang. Nah, apa? Oh ya, pernah ndak ini kata teman saya Ardi? Pernah dia katanya pada saat kan sering bikin video. Nah rata-rata yang video itu kan rata-rata cewek pemerannya, dan berganti-ganti loh. Pernah ndak kalau misalnya pada saat mereka datang sama dengan pacarnya? Dan bagaimana momenmu ketika membuat itu? Apa betul memang sering seperti itu? Dulu di Shopee banyak beberapa cewek saja pasti ada pacarnya. Nah, yang tidak enaknya kalau dia bawa pacar, nanti takutnya ini pacar si cewek berpikir yang aneh-aneh. Iya. Terus kita juga tidak bisa ambil adegan paling romantis, begitu. Jadi ya lebih baik saya cari yang jomblo. Meskipun ada pacarnya ya harus pacarnya mengerti. Iya. Tapi semenjak saya di Makassar, alhamdulillah belum saya dapat yang bawa pacarnya, yang ada pacarnya. Bahkan ada cewek yang saya ajak ada pacarnya tapi Mengerti. dia jalan sendiri. Oh iya tuh. Mengerti. Kalau kemarin di Shopee seperti itu deh. Paling ya cuma 2 cewek jika jadi yang begitu. Nah, ini loh, pasti banyak teman-teman yang penasaran ini. Banyak sekali cewek yang sering datang di ininya di anunya Instagramnya lo. Yang tanyakan, halo, sudah ada pacar Mika? Belum. Hah? Belum. Kenapa bisa lo? Ini saya mau juga mau curhat sekalian. Iya. Pertama saya itu rasakan yang namanya pacaran tahun 2016 bulan puasa waktu itu. Maksudnya? Tapi sudah diselingkuhi. Maksudnya awal pacaran Tahun 2016. tahun 2016? Bah? 2016 bulan puasa. Waktu itu begini. Contoh ini cewek. Iya. Saya tembak ini. Terus kita juga tembak. Tapi ini cewek tidak bilang-bilang. Dan saya juga tidak tahu. Dan yang ini juga tidak tahu. Baru ini cowok teman baikku. Bah, Teman satu kerja bikin konten. sadis itu perempuan. Nah, malam itu malam aku tembaki, diterima Kak. Nah ini juga, dia tembak ini juga cewek. Nah terima Ki juga. Nah, terima Ki juga. Nah jadi hari itu 2 langsung pacarnya. Besoknya baru saya tahu. Bilang oke lah, tidak apa-apa. Jadi ini saya setting sama teman saya. Begini bro, bagaimana kalau kita ajak pergi kafe, tapi saya ngajak Ki, kau kasih dulu kebebasan sehari. Tapi ndak Toki bilang ada kursiin sama Ki. Bilang oke deh, ku telepon, ku jemput. Dia kaget pas dia tahu. Gini-gini. Jadi saya kasih pilihan ke ceweknya. Kita pilih nih yang mana betul-betul kita suka, temanku atau saya. Kalau mau Ki sama saya ya minta izin dulu sama yang temanku ini. Apakah dia ikhlas? Kalau mau Ki sama dia, temanku, saya ikhlas. Meskipun kita pilih atau tidak pilih, kita tidak pilih kan, tetap dia ikhlas. Dia jawab, sama kata mantap. Ya oke lah, kesana Ki. Masalah kecil, tidak maukah saya cari-cari masalah yang kecil dibesar-besarkan. Jadi saya ikhlas kan. Yang jelas temanku bahagia ya, saya juga ikut bahagia. Pengalaman pertama. Nah itu jadi Pahit. situ sempat agak-agak trauma sih. Tapi ya coba lagi
gitu lagi, dikecewain. Begitu lagi. Nah, terus sempat juga trauma, ndak baku cecetan sama cewek, dekat lagi, begitu lagi. Jadi ya, oke lah. Kalau saya begini terus, pasti ujungnya disakiti, kecewa toh. Ya lebih baik, sudahlah. Insya Allah itu jodohku. Tapi berapa lama memang jomblo sekarang lo? Berapa lama nih? Berapa lama nih? Dari situ tahun 2016. Saya tuh dekat sama cewek tapi nggak pernah jadian. Dari tahun berapa? 2016. Dari situ yang 2016? iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tidak pernah ada pacar? Nggak pernah. Saya cuma dekat, nggak jadian. Nggak jadian, cuma dekat saja. Iya, karena begitu. Pasti kalau saya mau jadian ya, pasti dia ke orang lain. Baru berapa lama pacaran tuh? Berapa lama? Waktu itu berapa sih? 1 minggu. Oh, 1 minggu? 1 minggu 2 hari 3 hari lah gitu. Bah. Kan ini temanku langsung bertanya, mau tahu ini? Ini pacarku sekarang kak. Dalam hatiku dia ini juga pacarku, tapi saya minta bilang-bilang. Keesokan harinya saya baru bilang. Gitu. Nah, memang selama ini tidak pernah kau nembak cewek begitu? Pernah Ji selama ini. Pernah Ji? Bahkan hampir tiap minggu coba-coba dong. Bukan coba-coba sih, maksudnya ya coba-coba lah. Ya tetap ditolak. Kalau ndak bilang malas pacaran itu cewek trauma pacaran gitu. Apalagi mungkin karena dia lihat videomu toh. Tapi ujung-ujungnya punya pacar. Punya pacar juga. Untungnya nggak terima kok. Untungnya. Bahaya. Apa tuh? Berarti kontenmu diambil dari kehidupan sehari-harimu. Tersakiti. Iya sih. Iya. Ada. Iya benar. Iya, jadi memang sudah tersugesti dari pengalaman pribadinya sampai terus betul-betul tapi untungnya kemarin juga itu si perempuan nggak terima. Kalau misalnya dia terima sama aja lagi kembali seperti kemarin. Kecewa aja kalau ada perempuan yang bilang begitu. Maksudnya bilang malas pacaran atau trauma pacaran, ujung-ujungnya punya pacar itu kan sama dengan munafik, sama dengan memang sih dia betul. menjilat dirinya sendiri. Memang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada cowok dekat, usahakan jangan ambil itu 2 kalimat itu, malas pacaran atau trauma kenal cinta, kenal cowok, kenal orang baru ya. Cukup bilang ya mungkin tidak cocok. Iya, sudah begitu saja. Lebih baik kita teman, saya juga sementara cari-cari. Kalau kita berdua mungkin tidak cocok sama hubungan yang kita mau. Betul. Nah itu kan lebih secara halus, maksudnya itu kan penolakan secara halus. Jadi lebih enak didengar. Nah, oh ini cewek sudah dewasa, karena dia betul-betul jujur. Iya betul. Gitu. Kan tidak bisa dipaksa juga. Daripada bilang trauma pacaran atau malas pacaran, tapi ujung-ujungnya punya pacar. Nah itu kan pasti si cowok yang dulu pernah dekati kok terus bilangin begitu, pasti ngecapku sebagai wah munafik ini cewek. Memang. Nah jilat diri sendiri. Memang. Gitu kan. Betul. Iya, biasa begitu milah cewek, enggak tahu. Tapi mungkin kira-kira menurutmu kira-kira mereka tuh melihat seperti tadi lagi awalnya bilang pasti ini banyak ceweknya ini kunta ganti cewek terus sampai mereka tuh berpikir kalau mau kena terima takut dipermainkan. Nampaknya seperti itu. Ada juga yang sempat berpikir begitu. Sebenarnya saya juga bilang takut karena kontenmu itu gonta-ganti setiap hari cewek, setiap bikin konten pasti gonta-ganti cewek. Gitu. Jadi tapi saya sempat jelaskan tuh, bedakan konten sama kehidupan nyata. Ya, Tidak itu. mungkin di konten saya sebahagia dengan kehidupan nyata saya. Betul. Cocok. Jadi disitulah kebutuhan konten sebenarnya. Nah, kontennya selalu juga ini kan pasti mendapatkan hasil. Alhamdulillah. Itu kan jadi ibarat pekerjaan. Ya, tapi buat saya pribadi loh tuh, kalau macam dapat saya seperti itu, memang jangan, karena kalau hubungan kan yang dibangun itu kepercayaan. Berarti dari awal dia tidak percaya memang. Suatu saat pasti ada. Yang mereka ya kalau pada saat mereka sudah tahu betul-betul serius lu sama cewek yang sempat ini kok toh, biarkan mereka itu menyesal. pas sudah dikecewain, disakiti ya. Paling kalau saya chat cewek nge-pay 3 kali dari balas sudah langsung end-chat. Baru sekarang juga saya sudah jarang chat cewek kalau tidak penting. Kalau benar-benar penting baru saya chat, kalau tidak ya buang-buang waktu.
Dan memang sih banyak teman wanita itu ya logis sebenarnya. Bahkan cewek juga banyak teman laki-lakinya. Iya betul. Sama seimbang, tinggal masalah kepercayaan. Nah, berteman kan tidak ini namanya berteman ya. Sama ya si cewek pun kadang seperti itu juga, banyak teman laki-lakinya. Cuma karena mungkin ke konten yang dilihat dan sering-sering memang ada video cewek sampai-sampai itu mereka berpikir, tapi secara tidak langsung itu konten sudah mendapatkan hasil, sudah sebuah pekerjaan itu. Jadi ya, dan datang juga di luar. Ada kemarin ini apa sempat ke cewek yang temanku yang pernah ku ajak jalan, dia kan sekarang punya pacar. Kemarin ketemu, kira kak sombong. Padahal enggak, aku tanya bilang, enggak sombong kak, sebenarnya itu ku hargai karena ada pacarmu. Iya betul. Tidak enak ngobrol terus pacarmu kau acuhkan. Iya cocok. Begitu, jadi lebih saya ya nanti pilah. Bisa di chat toh, bilang begini kenapa tadi begini-begini, enggak senyum karena kan ada pacarmu, jadi dihargai seorang laki-laki. Betul. Gitu. Nah itu baru cowok setia, tanda cowok setia menghargai orang yang sudah punya pasangan. Iya cocok. Nah itu nih. Resikonya juga ini orang kalau sudah ada pasangannya toh, resikonya orang sudah ada pasangannya ya siap-siap kok untuk mungkin tidak terlalu seperti kemarin dengan teman-teman laki-lakimu. Nah teman-teman laki-lakimu yang mungkin tidak hargai pasanganmu, mereka seperti biasa, tapi karena kita hargai pasanganmu walaupun mungkin tidak dikenal ya, kita tahu diri. Ya betul bro, mau kita ya ini semenjak banyak cewek yang saja bikin bikin konten, teman-temanku yang saya kasih semua. Jadi kalau mau aku dekati itu dekati mi, saya enggak mi. Karena aku tahu mi pasti iya penolakan secara halus kalau aku dekati. Jadi kalau mau sama itu cewek yang tadi kau aja chat mi. Ini IG-nya DM mi, kau nggak mi urus di situ, saya sudah mi karena selesai kontenku. Tapi saya yakin loh ada perempuan yang suka sama kau, cuman dia tidak berani bilang. Iya amin. Siapa tahu dia nonton di sini. Kalau betul-betul kita suka, kak bilang Kina. Serius gak bilang gitu dong, karena siapa tahu capek mah cari-cari ada tonjek di situ juga menunggu. Lebih bilang sama saya karena saya orangnya slow. Kalau kita suka kak, saya juga suka ki, ayo kita. Kenapa tidak? Iya kan? Itu, dan betul. Ini obrolan apa ya? Kalau dibilang bohong, ini di publik loh ini masalahnya. Iya betul. Serius, bukan konten kayak macam bikin video konten begitu yang dibuat ceritanya, ini memang real. Di publik masalahnya, serius loh ini. Jadi cewek yang numpang eksis itu dia, cuma cewek yang numpang eksis. Bagaimana kira-kira menurut Minal? Kalau misalnya ada cewek mau sama kau, tapi ternyata dia mau numpang eksis. Ya, hadapi saja dengan senyuman. Begitu. Nggak usah dipermasalahkan. Nggak usah dipermasalahkan. Iya, hadapi saja dengan senyuman. Kan kita tahu nih karakternya itu cewek. Oh ini cewek. Dia dekati cowok yang sudah ada namanya di Instagram, hanya kan eksis ji. Ya, berarti kita tidak dekati lagi. Gitu. Mau diapa mi juga? Mau dipusing juga bikin saya kepala masih banyak yang penting ya. Iya, masih banyak cewek di luar sana. Masih banyak. Ada yang dari Jakarta, Bogor, Makassar, Boni, banyak ada. Bukan cuma di bagian Makassar atau Sopeng gitu. Tapi pernah tidak kalau kayak macam begini. Sekarang kan followers banyak sekali 31 ini. Ini gombal-gombal terus kok begitu. Kayak ada maunya. Enggak pernah ada chatku gombal-gombal. Tidak ada. Biasa kalau saya rese, saya jangan gombal, tapi itu pun gombal-gombal ya komedi. Lucu-lucuan aja kalau misalkan lagi bikin konten, tiba-tiba hening sepi. Nah, tiba-tiba saya ambil tarik cewek gombal-gombal. Oh, menghidupkan suasana. Begitu ji. Baru seperti itu. Di chat, kalau masalah chat, saya sama cewek-cewek jarang. Memang enggak pernah. Penting betul sampai baru saya chat. Kalau tidak penting, tidak. Iya, cuma kalau menghidupkan suasana ya kadang saya pun seperti kalau main pesulap tuh dikatakan modus. Ya, padahal sebenarnya menghidupkan suasana kalau udah begitu kan udah hidup suasana masa mau hening. Baru ya begitu saya kalau sebenarnya juga kalau chat cewek atau mau ajak keluar cewek itu saya juga sudah ini bukan bilang malas sih. Malas lah bisa dibilangi malas karena saya tuh orangnya peminum kopi sama perokok aktif. Baru cewek-cewek kan biasa dia pergi ke tempat-tempat yang ber-AC. Iya, nah kan memang. kalau di AC jarang ini nggak bisa merokok. Jadi itu stres. Kalau saya minum kopi nggak ada rokoknya, stres sekali itu. Sama, saya juga begitu. Kayak betul-betul mau kiamat ini dunia kalau nggak merokok, kalau minum kopi. Sama, saya pun seperti itu. Kalau nggak ada rokok, nggak bisa berpikir. Kayak apa yang kosong itu cocok. Nah, bicara wanita, memang sekarang wanita ini
kadang kan sekarang kita sebagai laki-laki kadang terpojok dikatakan bahwa kebanyakan laki-laki cuman modus begini, cuman mereka itu banyak ininya. Tapi sebenarnya kemarin saya punya pengalaman pribadi nih. Sempat ditanya sama seorang wanita ya, mudah-mudahan didengar kesama ini perempuan, toh tidak ada ini, toh. Amin. Begini. Tapi memang sih sangat masuk akal. Ya. Jangan percaya sama cewek, jangan mudah percaya sama cewek, walaupun itu wanita menyerahkan tubuhnya jangan percaya, karena bagaimana kalau tuh cewek sudah terbiasa dengan menjual diri atau bersama dengan orang-orang, nah untuk dapatkan jaki juga dia rela kan. Jadi kita kadang sebagai cowok kadang ini bilang, ini cewek kan kadang ada topengnya juga, berkelaku baik sama kita, padahal di luar bullshit sekali. Dia kayak, oh dia temani begitulah toh. Iya betul. Nah jadi kita sebagai cowok tuh begini kayak, dia serahkan ke ininya, tuh pasti serius sama saya ini. Iya. Saya tidak langsung kan kita sudah terlena, ternyata dia cuman ini hal-hal yang biasa buat dia. Nah kita sudah luar biasa. Jadi sebenarnya cewek itu memang lebih sadis kalau misalnya ingin menipu sebenarnya. Jadi bukan hanya cowok saja yang sangat brengsek atau modus, tidak. Dan di sini siapa tahu ada cewek yang nonton, siapa tahu bilang di sini konten cewek disalahkan, bukan. Tidak ada cewek disalahkan sih, tapi karena bintang tamunya Deng Magic kebetulan orang sad boy, jadi ya sekali-kali kita curhat lah. Iya. Karena saya tuh orangnya jarang curhat. Jarang curhat. Jarang curhat karena publik ini sih. biar mitos sekalian nih. Biar enggak ada orang bertanya-tanya bilang begini. Siapa tahu habis dari sini atau cerita aku beda konten dengan kehidupan nyata aku, ada nih yang suka kak begini. Meskipun mau kontainer mau apa ya bodo amat kak sama itu. Yang jelas ada yang bisa gue pamer dong. Tapi kan betul yang dibilang lu tadi, yang paling awalnya toh, ya saya memang mukaku jelek memang, tapi saya memperlihatkan secara karya ya. Iya betul. Itu dia, itu nomor satu, karya, dapat penghasilan. Kalau mau operasi plastik pun bisa. Ya bisa sekali. Karena kita bersyukur apa yang dikasihkan ya. Ya kita terima padanya. Dan mudah-mudahan pasti ada wanita atau mungkin wanitanya kembali juga ada pria ya akan memang menerima kita masing-masing kekurangannya kita. Kemarin juga sempat ini cewek sempat 2 kali masuk kontenku, semua tonton gitu. Iseng aja pertamanya tembak gitu, iseng. Tapi betul-betul ku suka ini cewek, ku sayang gitu, ku suka karena dari awal pertemuan aku welcome ke saya. Ini pasti cewek bagus karena sudah mulai curhat dan saya juga curhat meskipun sedikit Jadi ya saya dekati deh, tapi enggak secara langsung saya bilang. Ada pilih beberapa minggu, beberapa hari gitu. Sebelum tahun baru, situ sering chat, bercanda sama dia. Bahkan saya bikin WA pribadi untuk chat dia. Bukan karena mau selingkuh tujuannya mau selingkuh atau apa. Ya karena kan di WA bisnis saya banyak yang nomor baru masuk. Iya, betul. Jadi takutnya nanti ya dia salah paham atau apa. Jadi saya bikin WA pribadi untuk dia. Situ misalnya chat begini. Ya pas malam itu sudah tahun baru saya coba tembak tapi ada memang perasaanku firasatku pasti saya ditolak ini begitu karena enggak mungkin juga cewek baru kenal masa mau langsung pacaran sama cowok. Kayak aku tahu memang biar mencoba dulu deh siapa tahu dan terima alhamdulillah. Aku coba ya banyak alasannya pasti enggak ini jadi ya aku hadapi dengan senyuman meskipun galau kayak itu malam tapi ya lewat nih. Dan mudah-mudahan si cewek ini kita nggak usah sebut merek deh. Nggak usah sebut merek, namanya Andini. Dia urusannya dia pribadi. Namanya Andini. Maaf Andini, maaf Andini. Tapi kalau begini Ki, artinya memang kan udah cuma satu namanya Andini. Mereka tidak tahu. Iya betul. Andini mana ini? Tapi Andini yang nonton sudah jelas tahu dia. Saya ini. Iya, tapi yang nonton pasti tahu yang semuanya yang namanya Andini yang nonton yang maksud lu pasti dia tahu saya namanya. Jadi nanti tiba-tiba kalau misalnya Andini langsung datang betul-betul kita suka kayaknya dan langsung misalkan dia post fotonya ini sama Andini nama aku Andini berarti penonton yang nonton ini ini Andini. Misalnya tuh kalau saya sebagai Andini liatin video saya Andini karena memang kejadian tapi kalau orang lain Andini siapa masuk ini yang itu kah atau yang ini kah berarti banyak namanya Andini Pak pasti banyak tapi kisahnya cuma satu pasti banyak temannya
namanya? Nggak ada. Benar saat ini. Saat Oh, ini. iya. Bukan paling momen sekali tempatnya pada saat ditembak itu di mana? Sudah jelas nih pasti itu. Bukan secara langsung. Hah? Bukan tempatnya, lokasinya. Maksudnya? Lokasi pada saat ini. Konten. Oh, bikin konten. Ya, Lokasi bikin konten jadi ya lokasi bikin kontennya. Dayak. Di Dayak. Nah, Andi Daya yang bikin kontennya. Ih, kayaknya aku tahu Andini yang di Dayak. Orangnya di Dayak tinggal ya? Iya. Sudir nggak? Diam. Bukan kayak apa di Pendek orangnya. sensor mami lokasinya nah. Hah? Saya di sini. Apa? Sensor mami Tidak, nanti. atau jangan disebut dulu, jangan disebut, jangan Salah disebut. salah Selesai. Saya kasih lihat fotonya. Iya. Sudah. Oke, dia. Oke, jadi mudah-mudahan ada yang mau nonton, si Andini nonton dan betul-betul tahu, oh ternyata saya. Nah, itu pribadinya Anda. Jika Anda memang betul-betul suka atau mendam juga, langsung bisa aja bawa kontak bagaimana, karena ini betul-betul serius. Ini bukan konten di setting, tapi memang betul-betul serius. Tapi sekarang pas sudah gue tembak, sekarang bikin story kayak kode dia mau punya pacar, tapi tidak pernah gue replay story. Tidak pernah. Biarkanlah dia yang awal Oh, biarkan betul. Iya. Apa itu? Oh iya. Bagaimana lu menghadapi dengan galau? Sudah sebut tadi katanya dengan senyuman, tapi entah kalau ada penjelasannya lagi selain dari senyuman. kalau menghadapi galau. Kalau misalkan saya galau, sudah senyum, pesan kopi, beli rokok aman. Simpel ya. Ya, orang lain kan pasti mabok, apakah gitu, minum minuman keras. Kalau saya tidak, kopi. Pasti begitu. Ini lo. Tadi kan sempat ngobrol nih di kalau misalnya sering ke tempat clubbing ya kan. Minum. Pernah enggak kalau misalnya minum nih sampai mabuk sekali kok begitu. Sampai teman lu bilang, "Duh, rese mas malaman lu." Pernah enggak? Enggak rese aja, tapi kalau masalah mabuk muntah-muntah sering. Oh. Itu hal yang wajar. Karena kan lama tidak minum tuh. SD pertama kali ku minum sampai SMP kelas 2 atau kelas 2 lah. Nah, dari situ pas sudah ujian nasional SMP masuk SMA fokus masih itu. Apa bagus ku bikin biar ada pendapatku lah. Biar bisa kayak ini beli rokok satu bungkus. Kan dulunya perbatan juga dong. Tapi cita-cita aku mau beli perbungkus. Coba-coba deh mau beli perbungkus. Jadi aku bagus kerja di belajar mengedit, belajar bikin cerita lucu, komedi. Nah, situ nih banyak pengusaha yang punya kafe-kafe atau punya usaha dan kantor-kantoran panggil kau untuk ketemu ngobrol-ngobrol santai untuk kontrakan kerja. Nah, situ yang mulai kak. Bisa beli rokok sendiri, alhamdulillah. Dan seterusnya sampai sekarang ini. Dulu di Shopee gaji pertama aku 400 sih per bulan. 400 per bulan. 400. Sekarang lo berapa pendapatanmu? Ya, alhamdulillah di atasnya 400. Di atasnya 400. 450. Pokoknya alhamdulillah mencukupi ya. Alhamdulillah itu pun bahkan waktu dulu 400 per bulan sudah merasa banyak bagi saya. Sudah merasa wah kayak 4 juta ini kupegang karena bisa semua aku beli apa yang ku mau. Iya betul. Jadi baru kan juga kadang-kadang kalau kita ini kan saya bukan selebgram atau influencer, saya kan sekarang artis. Iya. Betul, dia kan bikin video, ada karyanya. Saya tidak mau dibilangi influencer atau selebgram, harus artis. Ada karyanya. Iya, tenang. Nah, biasa kan kalau kita pergi di toko-toko, biasa kalau ada kenalki pasti ada ya diskon atau bahkan kita di endorse. Nah, itu kena bilang Kak, 400 per bulan merasa cukup bagi saya. Karena kalau pergi di tempatnya temanku beli baju ada diskon, bahkan ambil itu story misalnya anak, Kak oke siap. Cocok. Masuk akal. Nah, itu Mila tuh teman-teman enaknya berkarya seperti ini, enaknya berkarya karena dimanapun sebenarnya kita dikenal dan pada saat itu orang kayak macam bahagia nonton kita punya video dan pas baku dapat mereka pasti akan berbuat baik. Iya, ditraktir, belikan rokok. Jadi ya kalau ada orang kadang-kadang orang jauh datang ke kampungku, bos-bos terus ngajakan nongkrong, uang 50 ke bawah enggak pernah pecah. Karena di Shopee enggak ada uang parkir. Kalau di sini pasti pecah karena parkir. Oh, di Shopee enggak ada parkir kan? Enggak ada. Oh, bebas di sana. Aman ji memang, alhamdulillah. Jadi kita dengar sendiri teman. Jadi banyak sekali pengaruh-pengaruh yang kita dapat. Bukan cuma sekedar bilang oh ini orang, kadang kan begitu Ki. Atau ujian dulu. Pernah enggak kalau misalnya lo pada saat mulai kok dari awal ada yang ini gue bilang memang bisa kok apa? Jahina begitu. Enggak ada.
Nggak ada Ji. Teman tongkrongan aku nggak ada, bahkan teman tongkrongan aku kenapa baru kau bilang kenapa nggak ada dulu, ayo bikin deh biar ada lagi kegiatan karena semua teman-temanku dulu itu garing ya, maksudnya bosan ki kalau nggak ada kerja. Pokoknya kalau nongkrong ki harus ada kerjaan, jadi bilang ayo bikin video deh. Oh berarti dari awal memang sudah mensupport semua nih. Sudah memang apalagi niatnya mau jadi artis semua. Tapi kalau misalnya sampai sekarang pada saat momen-momen seperti ini lo, ada kau rasa tidak orang yang kita nggak sebut merek kalau misalnya ada apa tidaknya orang yang benci kau itu? Pasti banyak yang benci. Kalau kira-kira kau tahu itu orang, tapi kita nggak boleh sebut merek. Oh enggak ya kayaknya, kayaknya. Nah, mungkin ada sepatah kata mungkin yang benci kau. Kalau yang misalnya ada orang benci kan, ya ikuti saya dari mulai sekarang sampai saya sukses. Ikuti saya terus. Biarkan waktu yang berbicara. Iya. Tapi makasih juga karena sudah habiskan waktunya untuk pikir. Itu waktu paling mahal loh itu. Iya. Apa susah sekarang bikin konten di sama-sama? Oh iya, ini COVID kan ini memang dia pengaruhi konten muka? Apa? Yang COVID ini sekarang? Alhamdulillah tidak Ji ya. Enggak Ji, aman Ji? Aman Ji. Berarti tergantung dari caranya kita main saja Ji. Betul. Aman Ji. Yang penting dari ketakutmu jaga kesehatan, pakai masker, apapun disuruh sama pemerintah ikuti aturannya. Aku itu saja ya. Tak masalah takut atau tidaknya ya santai ya saya. Ku jalan saja, apapun yang terjadi di depan jalan saja. Kan kembali imun tubuh tadi juga sebenarnya. Memang sih. Nah, lu ini kan sekarang ini kira-kira apa yang bisa diajarkan supaya teman-teman kan mulai mungkin ada yang susah mau juga jadi ini tuh tapi susah ki. Nah mungkin ada sedikit motivasi buat teman-teman lo. Motivasi apa sih, karena saya orangnya nggak pernah kasih motivasi ke orang. Kalau aku kasih paling bilang ya oke, semangat kok. Syukuri apa yang dikasih kok. Jalani saja dengan apa adanya. Kalau masalah perlengkapan yang bisa jadi HP-mu, apamu situ, pokoknya kalau mau kau bikin mie, pokoknya jalan saja. Ada tahun itu nanti perlihatkan kau tuh dari sang pencipta bilang, oh iya kasih karena kerja kerasmu selama ini. Usahamu aku kasih ku ini. Itu dia, dan mungkin teman-teman juga mulai dari awal kita teman-teman dengar ini obrolan pasti agak sudah paham misalnya apa yang biasa dapat. Mau bikin konten dan aku dengan motivasi apa bilang bagaimana ke depannya begini kita langsung ku jalani. Langsung saja. Langsung gas. Jadi konsep di situ juga atau bagaimana? Biasa kalau cari konsep biasa itu di tempat tongkrongan, tempat-tempat ramai. Jadi kulaki orang-orang tuh, lucu itu bikin ya. Oh pasti ini permasalahannya begini. Oh ya catat, bikin konten tapi ku beda jalur ki ceritanya. Kalau misalkan juga sedikit lagi nongkrong kita ada cerita lucu, nah itu bisa ku ambil. Tiba-tiba lucu tuh saja, terus ketawa, nah aku ambil, oh ya bagus bikin konten deh. Jadi ku garap nih, bilang begini ceritanya begini. Kira-kira nanti tahu lu bagaimana? Sempat tiba-tiba pulang ke di rumahnya atau langsung pak, ini podcast kamu kasih di komedi dia apa lah, nggak tahu bagaimana cara tersiksa. Nggak tahu tuh. Tiba-tiba terlintas ke pak, wah langsung. Jadi kalau misalnya momen-momen begini jam-jam 10 memang lo tuh misalnya pas tidur atau pas di jalan ini udah sempat menulis atau bagaimana, tiba-tiba atau di jalan tiba-tiba terlintas apa yang dilakukan itu supaya tidak kau lupa gitu. Supaya tidak kau lupa ki. Bagaimana caranya supaya tidak kau lupa pada saat di jalan kau misalnya tiba-tiba terlintas. Catat di HP-ku yang anunya penting-pentingnya. Langsung singgah begitu baru kau catat. Tidak, misalkan kalau ada ku dapat tuh sebelum ku pulang. Ku catat memang baru pulang. Misalnya juga kalau misalkan tidak ku catat ki, ku skip ki dulu. Nah, aku ingatin nanti deh baru ku. Kalau betul-betul tidak pernah ku ingat, cari yang lain. Karena masih pusing. Masih banyak yang bisa dibikin tuh, nggak pusing. Memang bahaya sekali. Pokoknya jalani saja intinya. Pokoknya aku jalani saja. Apapun yang terjadi ke depannya pasti ada yang terjadi nanti. Pasti nggak bakalan jalan ki tiba-tiba lancar ki, nggak ada, pasti ada yang jatuh bang. Pasti kayak Tommy dari Sopeng ke Makassar kan kita. Dan di depan hujan. Kan misalkan dari Sopeng cerah tiba-tiba di perjalanan hujan kan kita nggak tahu tuh, jadi bilang jalani saja. Pokoknya jalani saja. Ada lubang jalan berlubang hindari. Misalkan kalau ada hatersmu yang selalu kok
apa misalkan bikin konten ada hatersmu yang selalu maki-maki kamu dengan kata-kata yang kurang enak, itu jangan diladeni, tapi dihindari. Dihindari saja. Nah, kalau semakin diladeni, semakin dia suka. Semakin panjang ke juga. Semakin panjang habis waktu terbuang. Nah itu Mi, kalau ndak mau ladeni dia ndak ladeni ini untuk apa? Jangan Mi deh, biar Mi begitu. Tidak tahu Mi nanti. Begitu kalau misalkan sih masuk akal. Misalkan ada haters tuh, ada hatersku. Selalu akan cuci maki begini-begini, kulihat tuh di DM, kata-kata HP ini suatu saat hilang kau nanti tiba-tiba enggak ada Mi, karena enggak pernah bela ini, kulit saja. Oh ya oke. Capek sendiri gitu. Capek sendiri gitu. Itu juga sebagai memotivasinya orang tuh, harus lebih berkembang ini, biar dia lihat sendiri yang kepala matanya bilang, betul. Yang dulunya ku benci, sekarang deh. Kenapa tiba-tiba aku suka ini orang? Nah, selain asmara pada saat jatuh kau itu. Pernah tidak pada saat ending-ending jalan-jalan ini mulai sampai dari Sopeng ke Makassar sempat kok tidak kayak macam drop begitu? Dapat drop. Alhamdulillah lancar Ji. Alhamdulillah. Meskipun banyak rintangan yang saya dapat, tapi tidak pernah saya memang cerita ke orang-orang. Gitu. Karena memang tipe kau mungkin ini dia pokoknya jalani saja dan tidak mau kau pusing, walaupun mungkin ada yang kasih begini ya sudah biarkan saja. Misalkan kalau lagi drop kayak sudah mau di apa? Drop dulu. Insya Allah ada waktu kita berkembang lagi. Iya, ada momen tadi. Pokoknya kalau memang momen di saat disuruh istirahat, ya istirahat dulu. Ya, istirahat. Kalau disitu ada ini untuk jalan, ya jalan lagi. Begitu. Ini jangan pusing. Gitu. Pokoknya saya nggak pernah mau pusing. Iya, cocok. Saya juga nggak pernah pusing hidupnya orang. Cocok itu, jangan pusing. Kalau misalkan ada cewek curhat ke saya, itu saya katakan salah aku kalau mau curhat sama saya kan nggak pernah aku rasakan namanya cinta atau pacaran. Banyak 2016. 2016 saja pertama pacaran sudah diselingkuhi. Masa mau curhat sama saya? Jadi di tahun 2016 tersebut, lo tau kan gagal berapa kali memang gagal di tahun 2016. Gagal apa ini ya? Gagal maksudnya sama masalah asmara lah. Berkali-kali lah. Hah? Berkali-kali. Kira-kira berapa kali? Menurutmu dalam tahun 2016 tersebut? Oh 2016 itu sekali. Satu kali. Kan yang selanjutnya? Selanjutnya 2017. Itu 2017 enggak pernah selama 1 tahun jarang Kak komunikasi dengan cewek. Fokus ke konten kan. Fokus ke konten dulu deh. Masih 2018 baru lagi. Itu pun juga ya berapa 3 kali kecewa kalau itu 2018. 2019 juga. Oke, jadi tadi kita sudah dengar. Nah, buat Anda yang bernama Andi nih tetap kembali lagi tadi ya. Mudah-mudahan Anda nonton dan entah Andi itu yang ada di kepala aku atau bukan, entah nantilah. Tapi kan banyak Andi nih, banyak betul. Temanku juga pasti satu pemikiran dengan saya. Kenapa? Pernah tidak ada yang hubungi Alu untuk collab di luar Makassar? Di luar Makassar belum ada. Kalau waktu aku di Sopeng, orang Makassar sering hubungi kan untuk collab di sini. Jadi makanya menetap mah deh, biar nggak pulang balik. Takkan di sini mah. Capek juga bolak-balik. Hujan panas, lebih takkan di sini mah deh. Aku dapat Tommy warung kopiku yang suka sekali kopinya. Memang di mana paling sering? Indoors Mini. Di Dokter Kopi. Jalan Pengayoma samping KFC. Oh, dia sempat tanya tadi. Nah, katanya sampai-sampai dia sendiri yang bikin kopi di sana saat tidur. Iya. Jadi rumah ya? Alhamdulillah rumah kedua. Kan di sini bagian tengah-tengah toh? Iya, betul. Jadi kalau di Pantang kan susah kan untuk keluar. Jadi kalau siang itu sore mandi di Rantang, di sini mah sampai pagi. Tapi rata-rata memang laki-laki yang perokok sejati, rata-rata itu memang warkop mereka cari. Iya. Masa juga pun seperti itu warkop saya cari. Warkop. Enaknya memang kayak apa deh? Sederhana tapi bahagia gitu. Iya, santai sekali masa enggak ini kayak tidak harus kayak begini, pokoknya santai. Baru murah lagi. Nah itu enaknya warkop. Murah, dan enak sih. Kalau pergi di kafe sama tuh semuanya hampir sama dengan kopi. Saya rata-rata jarang di kafe karena yang kupikir satu wifi-nya kadang di kafe tidak ada. Iya. Di warkop jelas sering ada wifi-nya. Baru saya juga kalau kafe paling ya sama kalau ada yang kudekati cewek tuh. Itu pun juga dulu sekarang kalau ada kudekati cewek paling ku bawa ke pergi di warkop. Warkop Cipaling. Boleh ambil situ bilang, mau kayak ini hidup sederhana sama saya atau tidak? Di situ aku nilai karakternya. Tapi alhamdulillah ada aja yang mau ke warkop. Ada jadi. Dan sekarang itu pun juga enggak pernah keluar uangku. Karena dia yang bayar.
Itulah enaknya sebagai konten kreator. Kalau suka ke orang pasti Betul. dikasih keluarannya. Kan secara langsung kita tuh sudah kasih bahagia orang. Kasih bahagia orang. Pas ketemu sama kita mungkin dia bayar karena pernah dikasih bahagia atau walaupun tidak secara langsung, tapi dia nonton video ketemu itu balasanku buat kau, nah, karena kau sudah kasih bahagia kak. Iya. Kepuasan itu yang paling mahal. Kan kita nggak tahu kalau upload video ki apakah ada orang galau atau tidak ada. Siapa tahu itu orang galau deh. Muka ketemu sama orang asik ya kayak ini Aldo. Sama ki momennya juga pada saat kenyataannya kan. Iya benar be. Ini Aldo kenapa bisa ini nge-share nih. Nah pajak ketemu ya tambah bahagia lagi. Tapi memang pernah seperti itu. Apa? Pernah seperti itu. Ada kira-kira tiba-tiba telepon gara-gara video sih. Nggak ada. Nggak ada. Ji. Nggak ada. Saya ji biasa sering chat, maksudnya chat cewek tapi untuk konten ji. Untuk konten deh. Bilang, Kak, kapan ini assalamualaikum atau bilang Kak P ada waktu tak kosong untuk apa Kak bikin konten ceritanya begini. Oh iya hari ini bisa Kak. Oke. Jadi situ aku catat namanya untuk konten ini ceweknya ini. Kalian memang sendiri kok memang yang kerja atau ada ji memang timmu atau bagaimana? Ada bukan seperti tim apa nih kayak teman-teman ji bantu gitu. Oh kata kita semua deh begitu. Karena belum bisa Pak bayar ki kayak orang-orang lain kerja 1 juta per bulan gitu. Paling kalau sudah syuting uang rokok biasanya saya kasih gitu. Cocok. Oke, jadi kita sudah dengar kisahnya Aldo. Nah, saya mau bilang begini, saya mau bilang ya tetap jangan lupa follow Instagramnya Aldo. Tapi kayaknya banyak yang sudah follow Instagramnya Aldo. Sudah banyak tapi tetap harus. Biasa juga ada yang follow tiba-tiba unfollow. Biasa begitu kalau kuliah kita follow Kak. Refresh. Hilang ya. Memang ini orangnya kemana? Dimakan dajjal kau. Mungkin karena nggak di fallback gitu atau apa tuh. Karena mungkin tuh semua mau di fallback Bella. Ya betul itu. Iya. Ya sekarang gue follow ada 3.000 orang gue follow. Ada 3.000 orang follow. Aku suka kita emang follow orang kalau misalnya benar kuliah, aku suka kuliah, aku follow. Nah sekarang ini secara langsung ini bagaimana saya mau minta saran sama lu ini untuk saya punya konten pribadi. Lu kan ini sudah jelas memang toh kita sudah lihat Instagramnya dan ini saya minta saran sama dari Aldo ini saya sendiri pribadi nih buat saya. Apa itu? Bagaimana supaya pasti jawabannya sama aja semangat jalan saja. Kalau ada orang tanya mesti begitu ji jalani saja dulu. Kalau betul-betul memang kalau sudah berkali-kali mau jalanin tak cocok memang ya cari ke yang lain. Mesti begitu saya. Tuh kan aku tahu. Karena saya itu pasti begitu. Pasti begitu. Cocok begitu kan saya masuk akal sekali. Misalkan tuh kalau kan dulu komedi. Aku coba dulu deh melenceng ke rapper. Coba lagi rapper. Enggak cocok kayak ini. Karena sekali alat maksudnya bukan alatnya, kayaknya untuk rekaman apanya tuh. Ribet ki begitu. Ribet ki di komedi mah deh. Kembali lagi di komedi. Lebih simpel deh dan memang sudah dapat memang. Iya, sudah aku dapat memang karena pertama aku manggung di acara-acara sekolah itu pasti kita terima drama-drama komedi. Kita kalau misalkan dipanggil gitu itu ada memang dulu nama aku situ. Oh, ada memang di Sopeng dipanggil ke acara-acara kita enggak pernah ki misalkan mau menyanyi atau apa itu MC enggak pernah memang diambil. Paling kalau drama komedi, stand up nah kita ambil. Karena kita mau memang kasih ketawa orang. Betul, itu memang tujuannya. Tujuan memang begitu. Muka lihat ki dia apa di terhibur, tertawa setiap hari. Biarkanlah saya sedih, kamu jangan. Gitu. Udah curhat. Maksudnya begitu kalau misalkan ada cewek udah dekati, tidak pernah kan curhat ke teman-teman cewek, teman-teman cowokku jarang sekali. Curhat lewat publik ini. Kayak Andi apa ya sudahlah. Biarkanlah dia berlalu. Kalau misalkan tolak kayak ini, mereka lagi cerita ke orang-orang jangan deh, biar mi. Dan tadi sempat kan juga ngobrol sama lu, bilang lu tidak kalau misalnya ada panggil kok main film, mau kok tidak main? Nah lu bilang saya mau dia tapi kalau komedi, kalau bukan komedi, ku tolak. Yang jelas ada komedinya. Yang penting komedi. Biarpun sedikit, biar bilang saja, yang penting ada komedinya masuk Kak. Jangan kalau komedi, biar begitu dialogku, masuk. Yang penting ahamnya itu udah seperti kakek di. Oh, enggak lah.
Tapi di situ memang yang paling susah mempertahankan karakter, itu dia mempertahankan karakter. Nah, si Alus pun sudah jelas dia pertahankan karakter komedinya, dan memang dia komedi karena dia senang bahagia, bukan karena tuntutan yang harus dia jalani. Karena memang ya bahagia. Itu karena kan kebanyakan komedi mukanya agak hancur atau apa tuh. Iya. Karena kalau saya mau jadi penyanyi model kan muka aku tidak mendukung. Kalau di komedi kan mendukung. Tapi kan sempat kemarin jadi penyanyi rapper kan? Penyanyi rapper. Nah, itu kan keren. Itu waktu masih suka kan dengan style yang keren. Iya, style keren. Meskipun itu barang pinjaman. Yang jelas ada di bagus di video klipnya. Iya. Nah, tapi ya Tapi memang sudah jelas kan, jadi keren toh, keren. Setiap orang kan menambahkan keren ya toh, keren. Tapi Alu kemarin bilang, ribet kayak ini baru kayak hati ya ke komedi. Jadi dia bilang susah Ki. Ya sudah, karena memang ini dari hati, panggilan hati, jadi ya itu dia. Bagaimana perasaanmu kalau sudah membuat orang tertawa? Iya, tenang. Perasaanku bahagia sekali, Bang. Bahagia sekali ya. Di dunia maya sambil dunia nyata, pasti kalau ada ku aja nongkrong apa pasti selalu kayak bikin ketawa atau apa. Karena enggak suka sekali kalau misalkan sepi, main HP begini-begini apa, video call sama pacarnya begini, baru adik nongkrong kayak enggak baru kenal. Jadi lebih baik kalau misalkan sepi suasana, baru kamu masuk berbuat kocak atau ganggu semua ya gitu, ganggu semua apapun itu di situ. Pokoknya kasih hidup suasana. Nah, kalau sudah hidup, oke, kau mami mau lagi diam atau apa, yang jelas sudah hidup suasana. Dan enak itu kalau pergi di kafe nongkrong baru diam-diam semua aja. Nah, itu dia. Baru itu tadi yang masalah style. Apa? Ya styleku. Biasa kami mau apa? Jarang ada punya pribadi saya pakai, biasa pinjam ini. Yang kemana-mana waktu jadi masih rapper itu. Sampai sekarang juga, sampai sekarang. Kalau misalkan kayak sepatu, aku mau keluar sama cewek tuh kayak sepatu, baju. Ini bukan konten ya? Iya. Ya masa sih sampai pinjam, tidak lah, apalagi sudah dapat endorse. Oh biasa juga barang-barang endorse kepake. Barang endorse, tapi kan dikasih tuh. Kayak ini cincin nih. Itu dikasih langsung tuh? Dikasih langsung. Nggak dikasih pinjam? Padahal mau kak beli ini. Enggak. Berapa harganya? 50. Ya kasih mau kak kasih mah. Jangan mi kak, ambil mi. Masa? Bilang kak, serius kok. Ada satu kali itu orang ku soroti wah kalau nggak mau kak ambil ku tarik lagi. Ya jangan mi, ku tarik mi. Ku ambil tem ini. Nggak berpikir juga kalau mudah-mudahan saya mengharapkan ada orang tua yang mengendorse anaknya ke saya begitu. Enggak sih. Dia sadisnya kalau gitu deh. Sadisnya kalau ada yang begitu. Banyak mi, selebgram masuk. Jadi ya kita sudah lihat Alu itu bagaimana ya, seperti ini kocaknya dia. Nah tetap Alu welcome sama setiap orang ya, welcome. Ya, welcome tidak no problem. Apalagi buat kembali lagi buat si wanita yang sempat mungkin punya perasaan, langsung Maki bilang lebih baik sama dia. Dia Maki pendam. Iya santai selalu saja Maki bilang enak. Karena saya itu orangnya apa nih santai sekali kalau daripada penasaran. Kalau betul-betul misalkan musuh kakak bilang. Iya. Yang pendam itu. Karena kan kita tidak tahu. Juga tidak ada pacarnya. Nah, itu nih kita kan tidak tahu. Bilang ini cewek yang suka atau apa bagaimana? Dan aku kasih kode. Begitu. Karena saya itu orangnya suka langsung to the point. Itu nih santai. Suka pakai kode-kode. Tapi kalau salah kamu kode bakal aku tinggalin kok karena udah mengerti apa yang bilang tuh. Apa maksudnya ini cewek? Baru kita orangnya nggak mau pusing. Jadi jangan deh. Untuk sendiri itu nanti. Langsung mau to the point bilang. Aku suka Kika begini-begini Kak. Oke. Ketemu jalan-jalan begitu. Buat Andi ini juga. Tanpa lupa. Oke. Jadi itu tadi obrolan bersama Alu Bol. Nggak terasa waktu sudah. Kenapa lagi Ardi? Apa itu? Ya, nggak terasa waktu. Nggak apa-apa. Apa kayak itu? Mau tanyakan Kak. Oh iya. Minta tolong kan Alu. Bilang minta tolong dulu. Jangan lupa subscribe dulu ya. Dan Magic. Oh itu. Mumi sekarang atau masih ada obrol-obrol kan biasa itu di akhir pi. Di akhir lebih enak. Iya, di akhir lebih enak. Katakan kasih kali. Ya, jadi kita sudah lihat obrolan-obrolan bersama Alu Bol mulai dari kehidupan pribadinya sampai gadis dia yang pernah membuat dia di tahun 2016 dan sempat yang disebutkan merek tadi yang bernasarkan ya itu. Jadi Alu ini ya begini, tidak ada pacar sekarang.
Itu dia. Jadi mungkin teman-teman yang keempat kemarin bilang, wah playboy begini, fuckboy begini ya sudah enggak dipikir. Nah, itu. Cuek saja. Di konten saya, karakter saya memang begitu. Itu sebuah tuntutan. Fuckboy, tapi saya tersakiti. Tapi kadang orang jadi kan kehidupan nyata. Kadang orang berpikir, wah pasti kenyataannya begini. Iya. Berarti tidak. Untuk kontennya karena apa nggak enak itu kalau misalkan kehidupan nyata tadi bawa-bawa ke konten setiap hari. Itu Jadi lebih baik saya cari ke apa oh bagus kalau fuckboy kah muka aku tidak mendukung tapi selalu kah tersakiti. Nah di situ ku bangun dasarnya seperti itu semua. Ku bentuk tuh jadi oke dah. Jadi fuckboy yang selalu tersakiti. Jadi harus kau gonta-ganti cewek ini setiap hari. Jadi itulah teman-teman, jadi kita sudah tahu kehidupan Alubol itu seperti apa ya, seperti ini. Santuy ngobrolnya, lihat nih ngobrolku sama dia. Baru di HP ku juga enggak ke chat-chat masuk apa paling saya itu kalau buka HP 2 gitu ku buka Instagram, TikTok itu WA enggak bakalan ku buka WA karena aku tahu min chat kak. Jadi untuk apa dibuka? Paling ku buka ya paling grup masuk. Chat grup atau yang mau endorse itu atau teman yang berkabar di kok iya sini mau kok. Paling itu jelas kalau habis membuka story-nya orang di WA. Sudah. Kenapa kayak sama dengan saya? Saya seperti itu. Pindah lagi ke Instagram, TikTok. Iya, apa zaman-zaman sekarang ini cewek kayak mengharap sekali semua mau enggak tahu deh. Kadang juga ada pikiran tak bilang ini cewek kayaknya suka sama kita deh, tapi takut juga bilang kalau ditanya sebentar begini juga. Biasa ada orang yang begitu. Ini cewek suka ke cowok, tapi ini juga cowok suka ke cewek tapi tidak mau bilang. Nah, situ nggak ada jadi-jadi. Nggak jadi barang. Bilang Bang Gotong. Santai. Iya santai saya selalu karena pacaran bukan bilang mau istri atau apa. Karena sekarang itu orang berpacaran ya hanya 2 mau enaknya atau mau betul-betul memang serius. Begitu. Memang mau enaknya atau betul-betul yang serius. Nah itu dia. Pokoknya jalani saja. Intinya jalani saja. Nah ada juga beberapa kisah yang saya dapatkan dari Alu pribadi. Nah untuk mengenal lebih seseorang jangan cuma melihat karena yang Anda lihat itu belum tentu benar. Iya, saya itu beda dengan belakang layar. Depan layar beda, belakang layar juga beda. Yes. Contoh kecil, kita melihat sosok Master Limbat. Itu Master Limbat kalau di depan kamera dia karakternya tidak bicara. Iya betul. Tapi kalau di belakang kamera dia seorang ustaz yang sangat memang ustaz Master Limbat, pintar ngaji. Nah jadi itulah, jadi jangan lihat dari sisi gambar saja, tapi kenali lebih jauh jika Anda memang ingin kenal dengan dia. Jadi kembali buat ini tuh, mudah-mudahan. Oke, jadi terima kasih banyak. Kita sudah tidak sadar waktunya ngobrol-ngobrol apa? Tadi Pak. Oh iya. Sudah tidak sadar obrolannya sudah cukup panjang ya. Nah, minta tolong, boleh untuk ini dong bantu dulu ya. Perkenalkan Dag Magic dulu. Buat teman-teman yang suka nonton YouTube atau mungkin lah seluruh umat manusia di Indonesia yang suka nonton YouTube, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Dag Magic. Support terus channel ini agar bisa berkembang. Amin. Dan fokus ke konten-konten seperti ini. Amin. Ini bukan kayak ngobrol santai lah. Ngobrol-ngobrol santai. Bagus kalau begini, asik ki. Karena saya begini, kadang kita bercermin dari kehidupan seseorang. Jadi ada orang bilang, ini tidak penting kini. Kalau saya tidak, ada sisi penting dari dia yang belum kita tahu. Nah itu yang kita kulik. Pasti ada karena semua manusia itu sangat berharga. Ya, betul, sangat berharga. Dan saya seperti itu, saya samakan semua orang. Nah, iya, tadi sudah tahu Instagramnya Alubol. Alubol juga punya channel YouTube kan? Punya channel YouTube. Nah, namanya dong. Namanya Alubol. Alubol juga namanya, Alubol sama juga. ya? Sama. Nah, jangan lupa subscribe juga itunya. Tapi belum ada isinya, Dik. Ada tapi ya video-video lama. Tahun-tahun lalu dari 2017 gitu. Tapi sudah ada planning memang untuk ini. Alhamdulillah. Nah, jadi subscribe dan kita lihat apa yang nanti diisi sama Alubol di dalam konten YouTube-nya dia. Ya paling nggak jelas tapi bikin ketawa. Ini bikin ketawa. Yang intinya terhibur orang, apapun yang saya buat harus terhibur. Nah, itu yang mahal, bahagia. Karena semua manusia mencari kebahagiaan dan bahagia itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Itu. Sederhananya tonton
Nah, kalau ini apa penasaran dengan orang ini saya pernah acting sama dia ini. Pernah waktu itu apa bikin ini di rumah jantan. Aira motor. Yang jual beli motor bekas, Aira motor. Nah, sempat baku acting dipanggil karena saya butuh pemeran. Awalnya pemeran ibu-ibu, tapi karena tidak ada terpaksa bapak-bapak. Jadi bapak-bapak dari situ. Tapi ini si cewek tuh dia lihat videonya. Kayak bukan ke bapakku. Kulihat suamiku kulihat. Iya betul. Siapa tahu ada yang nonton nih Pak yang mau hubungi pihak Aira nomornya loh. Oh iya, yang mau hubungi Aira, yang mau ini ya. Kemarin kan saya ini itu jual beli motor bekas. Iya betul. Yang mau hubungi Aira motor, tahu di nomornya Aldo mau saja atau belum nomornya kakakku. Aduh cek Instagramnya Aira motor ada di situ. Ada Ji. Atau langsung juga. Atau kalau mau jual motornya DM Mas saja tahu itu motor saja apa aku kasih laki di sana siapa tahu setuju dengan kondisinya harganya baru. Kenapa tidak? Iya. Betul. Siapa tahu ada lagi bisnis baru. Tambah-tambahan rokok lah. Pokoknya one rokok terus lah ya. Iya, one rokok sama one kopi. Ya, jadi saya sangat santuy dan tidak usah terlalu lama. Banyak sekali pelajaran yang kita sudah dapat dari kehidupan Alubol dan obrolan dan kisah dari Alubol. Jangan mengenal orang dari sisi yang kita lihat saja, karena yang kita dengar juga tuh apa ya, jangan cuman ini percaya dengan apa yang dilihat lah ya. Jangan percaya dengan apa yang dilihat. Saya udah mulai kayak lah fotografer. Dia foto beberapa sisi pasti beda-beda semua. Nah, gitu. Itu dia. Saya kurang fokus gara-gara saya masih pikir kisahmu yang tahun 2016 sama namanya kisah yang tidak pernah dilupakan itu meskipun sudah lama berlalu tapi pasti ingat. Dan juga ikhlas pokoknya jadi tapi sangat menyentuh. Oke, jadi terima kasih banyak karena sudah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan like juga share channel YouTube saya, dan mudah-mudahan dari subscribe Anda saya bisa lebih fokus dan lebih berkembang lagi untuk jalani podcast saya. Amin. Ya, terima kasih dan salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.